yang pertama yaitu kita membuka aplikasi SPSS. Nah, untuk aplikasi SPS-nya ini versi 25. Langkah selanjutnya kita buka tab variabel view, kita buat dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Langkah selanjutnya yaitu kita pada bagian X ubah desimal menjadi 0, beri label merek dan isi value dari 1 Samsung, Oppo 2, Vivo 3, dan Lenovo 4. Kita beri kode masing-masing merek yang tertera di tabel. Masuk pada variabel Y, kita ubah desimal menjadi 0 dan beri label penjualan, ubah measure menjadi scale. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke data view dan isikan data sebanyak 40 responden sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze pada menu deskriptif statistik, pilih Explore sampai muncul output data sebagai berikut. Selanjutnya pada menu pilih Analyze, Compare Means, One Way ANOVA sampai muncul jendela One Way ANOVA sebagai berikut ini. Pada kotak dialog ini terdapat menu dependent list dan factor list. Kita masukkan ke merek ke factor list, sedangkan dependent list kita masukkan penjualan variabel Y. Masih di jendela One Way ANOVA, klik tombol posok sampai muncul jendela ini, centang Turki serta biarkan signifikan level 0,05. Masih di dialog ANOVA, kita klik tombol option, akan muncul jendela ini, centang deskriptif dan homogeneity of variance syntax. Lalu klik continue dan klik OK. Kita lihat hasil output data sebagai berikut ini. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan interpretasi output hasil uji ANOVA One Way, kita melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek handphone berdasarkan output SPSS deskriptif. Kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek handphone dengan rincian sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 45,30. Yang kedua rata-rata penjualan handphone Oppo 41,10. Yang ketiga yaitu rata-rata penjualan handphone Vivo sebesar 39,00. Dan yang keempat yaitu rata-rata penjualan handphone Lenovo sebesar 35,70. Dengan demikian maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah handphone Samsung sebesar 35,70.
Yang kedua yaitu menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS, tes homogeneity of variance diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,074 karena nilai signifikasi 0,074 lebih dari 0,05. Artinya bahwa maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Yang ketiga yaitu cara menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama ataupun berbeda, atau uji ANOVA. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam hasil uji ANOVA ini yaitu nilai signifikasi lebih dari 0,0 maka rata-rata sama. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas diketahui nilai signifikasi sebesar 0,009 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan.